Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang konten berulang dan apa itu penyebabnya serta bagaimana solusinya. Dan sebelum aku mulai, seperti biasa aku ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu mendukung aku, mensupport aku. Dan untuk yang pertama kali hadir, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis, serta nyalain juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kita langsung ke pokok intinya. Jadi awalnya ini banyak teman-teman yang nge-DM di Instagram aku ya, kenapa sih kak kok kemarin habis ada iklannya kok sekarang udah nggak ada, kayak gitu. Itu banyak banget yang DM dan aku bakalan bahas di sini. Jadi pertamanya aku ini bikin video YouTube udah 7 bulan ya, terus aku dimonetisasi tanggal 13 Oktober waktu itu dan menyatakan selamat, channel Anda sudah disetujui dalam program partner YouTube, kayak gitu. Udah seneng banget kan ya. Terus habis itu aku masih bikin video seperti biasa, dan pada suatu ketika aku bikin konten itu yang hanya slideshow kayak gitu ya. Jadi gambar itu berjalan kayak gitu, dan aku ngambil gambarnya itu dari sosial media lain kayak gitu. Nah, tetapi setelah itu pada tanggal 24 November itu aku dapat email lagi bahwa channel Anda sudah tidak memenuhi syarat untuk monetisasi, dan akhirnya aku dinonaktifkan selama 30 hari. Nah, itu katanya konten berulang kayak gitu ya, dan aku tuh takut kayak gitu ya. Aduh, kecewa banget, siapa sih yang gak kecewa setelah habis dimonetisasi terus tiba-tiba ada email seperti itu. Semuanya pasti takut kayak gitu ya. Dan ini wajib kita tahu ya, untuk YouTuber pemula atau udah dimonetisasi atau belum kayak gini, ini buat pelajaran buat kita semua, untuk lebih hati-hati dalam membuat konten kayak gitu ya. Karena setahu aku itu memang yang harus ori, habis itu yang tidak mengandung copyright kayak gitu ya. Dan kayaknya sih di konten-konten aku ini kayaknya bebas dari copyright kayak gitu ya. Terus kalau nggak salah ya, kalau copyright itu kayaknya ada apa namanya, ada itu ya kayak peringatannya kayak gitu ya. Tapi kalau konten berulang ini enggak kayak gitu. Nah, tapi untuk konten berulang ini oleh partner YouTube ini oleh YouTube ini tidak dikasih tahu yang mana sih video yang termasuk konten berulang itu yang mana. Jadi kita tuh dikasih gambaran kalau konten berulang itu seperti gini-gini gitu ya. Nah, itu jadi kayak kita sendiri yang harus merabanya kayak gitu ya. Itu terus akhirnya aku ngerasa sendiri nih, apa karena aku pakai konten yang seperti ini kayak slideshow kayak gini. Nah, kemudian aku searching di YouTube kayak gitu, aku cari tentang konten-konten berulang kayak gitu ya. Dan ada yang bilang hanya mengedit bisa, kemudian juga ada yang dihapus kayak gitu ya. Jadi untuk yang lain itu ada banyak banget yang menghapus, banyak juga yang mengedit kayak gitu ya. Tapi aku ini kembali lagi ke aku ya, aku berpikir misalkan itu diedit, satu saat kalau kena lagi malah kita yang repot kayak gitu ya. Terus kalau kehapus otomatis jam tayang kita hilang, dan otomatis dong pendapatan kita juga udah lenyap kayak gitu ya. Ya udah. Dan pada suatu ketika aku lihat konten mas kayak gitu ya, dan masnya itu juga kena konten berulang, terus view-nya tuh udah sampai jutaan kayak gitu ya. Dan itu YouTuber lama loh itu masnya itu. Terus habis itu dari situ aku belajar legowo, belajar ikhlas gitu ya. Ya udahlah, demi kesehatan channel aku mendingan aku hapus aja itu video-video yang aku anggap itu sebagai konten berulang kayak gitu, yang intinya bukan ori, kayak video-video yang aku anggap gitu ya. Dan aku hapus. Kemudian juga ada yang nyaranin udah itu hapus aja daripada nanti bermasalah lagi, karena aku ini udah kena 2 kali loh kayak gitu, sampai 2 kali kayak gitu ya. Dan ya, solusinya kalau menurut aku mendingan konten itu harus dihapus aja daripada nanti menimbulkan masalah yang lain lagi kayak gitu ya. Jadi untuk kalian yang saran aku nih untuk YouTuber pemula gitu ya, mendingan bikin video yang seori mungkin, nggak usah pakai gambar-gambar yang ngambil dari sosial media lain gitu ya. Tetap pakai
thumbnailnya juga harus pakai kita sendiri biar kita cari amannya juga ya, karena aku juga cari tahu itu katanya masuk kayak for use atau apa kayak gitu ya, dan aku searching lagi for use itu apa kayak gitu ya, dan itu misalkan sekarang boleh ya, dan besoknya itu belum tentu kita itu ngejamin kayak gitu. Nah itu ya, jadi untuk yang dimonetisasi pun jangan tenang dulu kalau pakai gitu ngerasa aman kayak gitu ya. Contohnya kayak aku gitu ya, mungkin belum terdeteksi juga gitu ya, jadi aku kemarin mungkin udah langsung terdeteksi kayak gitu, dan kayaknya itu yang konten berulang itu menuju ke view yang udah banyak kayak gitu ya. Jadinya aku tuh kemarin langsung kena, kemarin viewku tuh ya udah ratusan ribu kayak gitu ya, dan aku bismillah aku hapus itu semua. Dan gimana setelah kita itu dalam 30 hari itu disuruh memperbaiki diri, intinya kayak gitu ya, memperbaiki. Dan YouTube ini modelnya udah transparan kayak gitu ya, kita itu disuruh membuat konten yang benar-benar original semungkin ya, original mungkin gitu ya, original mungkin. Jadi dalam 30 hari ini aku tetap upload aja kayak gitu ya, tetap upload biar tetap tetap berjalan kayak gitu ya. Jadi seandainya besok setelah dimonetisasi itu kita tuh juga masih punya konten-konten kayak gitu ya. Nah terus jangan patah semangat juga kayak gitu ya. Kemarin aku emang sebenarnya patah semangat, tapi ya aku lihat lagi perjuanganku dari awal itu juga nggak gampang kayak gitu ya. Jadi aku berusaha untuk bangkit lagi kayak gitu ya, dan memperbaiki channel aku supaya lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Dan kemarin pun juga ada yang hanya mengedit, ada yang bilang di blur gitu aja ya. Wah, kalau aku di blur itu thumbnailnya juga di blur, terus semuanya di blur, kasihan dong yang ngeklik video itu, terus videonya itu apa ya, mendingan demi keamanan mending dihapus aja kayak gitu ya, yang video-video yang benar-benar tidak original kayak gitu. Nah ini tips dari aku ya untuk YouTuber pemula yang udah dimonetisasi atau yang belum dimonetisasi, lebih baik kalian itu nggak usah melirik untuk view-view yang besar kayak gitu ya, dan berusahalah untuk jadi diri kalian sendiri dan bikin video seoriginal mungkin, karena YouTube ini transparan sekali ya, dan pengen menjadikan kita itu sebagai konten kreator yang baik banget kayak gitu, dan lebih suka yang benar-benar original kayak gitu, tanpa harus ada hak cipta yang lain kayak gitu, seperti kayak aku kemarin ngambil gambar di sosial media lain kayak gitu ya. Nah semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita. Sekarang kayak gini ya, misalkan kita ngambil gambar di tempat orang lain, nah kita kan nggak bayangin ya orang yang ngambil foto itu susahnya kayak gimana, kamu pakai model kamera yang bagus kayak gitu, dan kita hanya bisa ngambil kayak gitu, kita hanya mengambil keuntungannya. Itu juga kita tuh nggak bener kayak gitu ya, salah itu. Aku introspeksi diri aku tuh seperti itu. Terus kalau kita re-upload kayak gitu ya, walaupun sekarang itu lolos kayak gitu, lolos monetisasi, tapi nggak jamin juga untuk kedepannya. Lebih baik kalian bikin yang seoriginal mungkin, karena aku lihat ya banyak sekali yang re-upload ini, dan mungkin mereka terlalu berambisius sekali untuk mengejar 4.000 jam tayang kayak gitu. Nah setelah itu kita bayangin juga nih kalau kita re-upload, kita nggak tahu susahnya kayak orang yang ngambil video itu kayak gimana kayak gitu ya. Misalkan ada wartawan ngambil video sampai berdesak-desakan di sana kayak gitu, terus dan itu nggak mudah, dan kita dengan mudahnya re-upload dari video orang lain, terus keuntungan dipakai kita sendiri, itu gimana rasanya ya nggak teman-teman? Jadi kita juga harus menghargai konten kreator orang lain, dan kita harus menghargai orang yang membuat foto atau membuat video kayak gitu. Dan itu aja video dari aku, semoga bermanfaat.
Ingat ya teman-teman ya, bikinlah yang seoriginal mungkin, tidak usah terlalu ambisius mencari view yang gede kayak gitu ya. Kita cari amannya aja, dan semoga video ini bermanfaat, dan share juga ke teman-teman kalian, seluruh media sosial yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat juga buat yang lainnya. Dan alhamdulillah ya, aku udah di monetisasi kembali pada tanggal 25 Desember kemarin, dan merupakan kado di tahun baru aku ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.